Apa hukumnya pacaran? Pacaran ini tergantung. Bisa wajib, bisa haram. Pacaran jadi wajib kalau sudah menikah. Antum kalau sudah menikah itu wajib menggauli istri antum dengan cara yang baik. Wajib. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan cara yang wajib. Istri pun ketika sudah menikah wajib taat dan patuh sama suaminya. Karena biasanya orang kalau pacaran ini Masya Allah, apa yang diinginkan pacarnya semua dikasih. Sebelum menikah. Kalau sudah menikah lain lagi jemaah. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Pacaran ini adalah sarana berzina. Kembali kepada pacaran. Apa yang dilakukan pacaran sih? Orang pacaran itu apa definisinya? Sehingga hukum itu harus sesuai dengan gambaran peristiwa itu. Cuma buat bangga-banggaan. Tapi yang dilakukan sama pacar itu apa sebenarnya? Jalan-jalan, pegang-pegangan, iya, berduaan, nggak ada orang. Orang pacaran, kalau definisi pacaran itu adalah memiliki teman perempuan. Kemudian keluar berduaan bersama dia. Kemudian memegang tangannya, mencium pipinya, berduaan di tempat yang remang-remang, maka itu dosa. Siapa yang bilang halal? Siapa yang bilang halal? Kalau pacaran definisinya seperti itu, siapa yang menghalalkan? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, yang ketiganya siapa? Syaitan. Syaitan jemaah. Rasul SAW orang yang hatinya paling jernih, paling bersih, bahkan oleh Jibril dan Mikail pernah dikeluarkan jantungnya, dibersihkan. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Apakah ada riwayat? Ya mungkin nanti kalau yang nemukan riwayatnya nanti kasih tahu. Apakah pernah mendapatkan riwayat bahwasanya sahabat-sahabat wanita itu pada rebutan tangannya Nabi Muhammad SAW? Berkah tangannya Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka berebut untuk menciumnya? Istri-istri Umar, istri Abu Bakar, anak-anaknya Umar, apakah berebut mencium tangan Nabi Muhammad SAW yang perempuan? Iya, anaknya Abu Bakar ada, namanya Hafsah. Anaknya Umar ada, namanya Aisyah, karena istri Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang bukan mahramnya, Nabi SAW mengatakan inilah usafihun nisa. Maka pacaran tadi Anda sebutkan, kalau itu pacaran, maka antum telah mendekatin jurang perzinaan. Yang Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kalau senang sama perempuan, datang lamar dia. Kalau masih kecil nggak berani puasa. Kalau nggak kuat puasa, tinggalkan tempat yang penuh kemaksiatan itu, cari tempat yang antum aman untuk menjaga diri antum. Salah satu yang merusak rumah tangga itu prasangka. Bukan hanya rumah tangga, yang merusak hubungan persaudaraan kita itu prasangka. Sehingga Allah di ayat ke-11, ayat 12 di surah Al-Hujurat. Ya, ayat ke-12 surah Al-Hujurat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman,
ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hindari banyak berprasangka. Kenapa? Karena sebagian prasangka itu dosa. Artinya kau berprasangka udah dosa. Tapi nggak semuanya, sebagian prasangka. Seperti apa? Sebagian ulama menceritakan bahwasanya prasangka itu ada dua macam. Ada prasangka yang boleh, ada prasangka yang nggak boleh, yang bukan dosa. Prasangka yang dosa itu kalau udah terucap, itu jadi dosa tuh. Kau sudah ucapkan tanpa kau punya bukti atau apa, sekedar perasaan nggak enak lalu kau ucapkan, itu dosa. Tapi kalau kau tahan di dirimu, belum dosa tuh. Awalnya berprasangka, kemudian akan berpindah dosa kedua. Makanya Allah larang yang kedua. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Awalnya dari kau perasaan gak enak, lalu kau cari-cari kesalahan. Nih, ini dosa yang berantai jamaah. Tapi Allah sudah dari awal udah ditutup. Setelah Allah larang Jalla Jalaluh, jangan kalian mencari-cari kesalahan. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalian jangan mengomongkan kejelekan orang. Awalnya berprasangka, cari-cari kesalahan, ketemu kesalahannya. Yang ketiga, diceritakan kesalahannya kepada orang lain. Padahal yang terakhir ghibah ini dosa besar. Awalnya dari mana tuh? Prasangka. Maka seorang suami yang suka berprasangka buruk kepada istrinya, mungkin dia melakukan sesuatu yang buruk, sehingga kebawa tuh ke perasaan dia, lalu dia menuduh istrinya melakukan yang buruk. Biasanya kayak gitu. Dia mengukur orang lain dengan dirinya. Kayaknya gini nih, belum tentu jamaah. Maka tadi kalau ada prasangka usahakan ditahan, tidak sampai terucapkan. Kalau udah ngomong akan berantem tuh nantinya. Karena si istri merasa aku nggak kayak gitu Ustaz. Terus sikap istri gimana? Dia salah, ngomong salah. Maka tugas si istri minta maaf sama suami. Minta maaf. Ustaz, masa yang salah suami, istri yang minta maaf? Nah tuh. Untuk menyelamatkan rumah tangga ini, salah satu kunci utama adalah kesabaran istri. Ustaz, sabarnya udah habis, kulaan lagi sabarnya. Nah, kalau sabarnya udah habis, kulaan, gak apa-apa. Di mana dijual kesabaran? Sehingga kita bisa borong tuh kesabaran. Kau baca kisah-kisah para nabi, orang-orang yang dizalimin. Kau lihat bagaimana istrinya Fir'aun yang sampai dibantai sama suaminya, dia tetap sabar. Maka kau kulaan di sana. Kau lihat orang-orang yang lebih parah suaminya daripada engkau. Di situ kau bisa alhamdulillah, ternyata suamiku masih lebih baik. Kau lihat kepada kelebihan suamimu, insya Allah kau bisa sabar dan bertahan. Jadi kau bersabar, kau minta maaf. Nabi SAW ketika menceritakan wanita penghuni surga, beliau berikan 3 sifat. Beliau mengatakan kullu waludin wadudin a'ud. Penghuni surga itu kalian tahu siapa? Wanita-wanita dari istri kalian menjadi penghuni surga. Semua wanita yang subur, yang pengasih dan suka kembali. Suka kembali kemana? Kepada suaminya. Idza usi'a ilaiha. Kalau dia disakitin. Jadi yang nyakitin siapa? Suaminya. Atau dia yang berbuat salah. Dia datang ke suaminya. Dia pegang tangan suaminya. Yang mengatakan la adzuku bi ghamdin hatta tardobang. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridho sama aku. Selesai sudah. Ustaz, enak banget jadi suami ya. Enak jadi suami, bapak-bapak. Ya udah takdirnya jadi suami kayak gitu. Dan tanggung jawabnya suami jauh lebih berat dari istri. Sehingga nanti pada hari kiamat itu istri bisa jadi masuk ke kitab kebaikan suami. Karena suami sudah mengajarkan kebaikan kepada istrinya. Dan bisa jadi istri itu masuk kepada catatan buruk suami. Karena kau tidak tanggung jawab dengan istrimu.